Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Korunisa Ayu Anggarwati dengan nomor NIM 13519100089 kelas A219. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penelitian. Etika dalam penelitian merupakan sebuah keniscayaan untuk dijadikan sebagai piranti, sekaligus pedoman untuk menghindari kegagalan dalam penelitian. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan di masyarakat. Norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran. Dan norma moral yang meliputi itikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Etika penelitian membantu untuk merumuskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Etika penelitian menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, peneliti harus memegang teguh sikap ilmiah serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi agar memperoleh data yang akurat. Validitas berkaitan dengan kesesuaian antara alat yang digunakan dengan variabel apa yang hendak diukur. Reliabilitas berkaitan dengan keajegan atau kekonsistenan hasil pengukuran pada subjek yang sama secara berulang. Reliabilitas lebih mengukur kondisi alat atau instrumen apakah dalam kondisi baik atau tidak untuk digunakan sehingga menghasilkan data yang sebenarnya. Lalu, penerapan etik penelitian kesehatan dilakukan melalui 3 prinsip utama, yaitu benevolence, menghargai martabat manusia, dan mendapatkan keadilan. Dan penelitian yang harus meminta persetujuan etik atau ethical clearance (EC) adalah 1. Penelitian terapeutik, yaitu penelitian pada orang sakit dengan tujuan untuk penyembuhan penyakitnya, baik dengan obat maupun dengan cara lain, seperti pembedahan dan penyinaran. Lalu yang kedua, ada penelitian non-terapeutik, yaitu penelitian pada manusia yang tidak menyangkut pengobatan penyakit secara langsung. Tujuan penelitian ini hanya untuk mendapatkan data tentang segala sesuatu mengenai penyakit. Lalu yang ketiga, penelitian dengan masalah khusus atau dependent person dan wanita hamil. Lalu yang keempat, penelitian yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian. Dan yang kelima, penelitian yang menggunakan hewan percobaan, bukan penelitian kesehatan hewan, yang meliputi aspek farmaseutika, alat kesehatan, radiasi, dan pemotretan, prosedur bedah, biologik, epidemiologik, rekam medis, sosial, dan psikososial. Dalam penelitian yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh rancangan penelitian dan juga instrumen yang memandai, namun juga tergantung pada hal-hal seperti memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan etik penelitian yang tepat dan tepat guna dan sumber daya yang berkualitas serta memiliki integritas yang tinggi sebagai seorang peneliti. Tanggung jawab utama sebagai seorang peneliti adalah melindungi hak dan kesejahteraan manusia dan pemanfaatan hewan coba sebagai subjek penelitian. Seorang peneliti yang bertanggung jawab, ia harus dapat menjamin bahwa setiap subjek memahami jenis penelitian yang melibatkannya. Seorang subjek juga harus mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan partisipasinya dalam penelitian yang diikutinya dengan membuat persetujuan setelah penjelasan. Oleh sebab itu, peneliti juga harus memberi 1 kopi dokumen informed consent yang telah disetujui oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan kepada setiap subjek penelitian. Semua dokumen konsen harus disimpan sesuai dengan persyaratan institusi. Jika akan dilakukan perubahan,
pelaksanaan penelitian karena sesuatu hal, maka peneliti wajib melaporkan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan. Masalah etik peneliti selain terkait dengan perlindungan terhadap subjek penelitian, juga perlu memperhatikan apa yang disebut dengan plagiarisme. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat. Dan terdapat beberapa tindakan pelanggaran etik peneliti yang dikategorikan sebagai plagiat, yaitu falsifikasi adalah tindakan mengubah atau membuat laporan dengan data yang tidak benar atau mengulang pelaksanaan penelitian sampai menemukan hasil yang diharapkan. Selain plagiat, ada juga istilah lain, yaitu copyright, yang lebih menekankan aspek hukum. Melanggar atau tidaknya ditentukan oleh izin yang dimiliki oleh penulis aslinya. Jika copyright penuh, maka perlu mendapatkan izin. Namun jika tidak penuh, cukup hanya dengan menyantumkan sumber. Plagiat lebih bersifat etika. Misalnya meniru tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumbernya dianggap plagiat. Pelanggaran copyright bisa dicegah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari penulis aslinya. Sedangkan plagiat masih perlu menimbang aspek lain lagi. Dan perbuatan plagiat adalah merugikan penulis asli, menurunkan kreativitas dalam membuat parafrase, dan melemahnya moralitas peneliti. Dan untuk menghindari plagiat, yaitu penulis harus selalu menyantumkan sumber kepustakaan dan setiap tulisannya, dan meningkatkan kemampuan membuat parafrase. Dalam membuat parafrase tidaklah sulit, namun membutuhkan latihan yang cukup. Lalu ada langkah-langkahnya untuk membuat parafrase, yaitu membaca berkali-kali tulisan orang lain yang akan diparafrase sampai benar-benar paham maksud dari tulisan tersebut. Lalu mencatat kata-kata penting dalam tulisan itu sebagai kata kunci. Menutup dan jauhkan dari kita sumber informasi tersebut. Tulis kembali dengan gaya bahasa sendiri. Lalu bandingkan keduanya dan mencatat kepustakaan sebagai sumber informasi atau data dan tulis pada daftar kepustakaan. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan lainnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.